Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Herisnawati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Advanced Cost Accounting, serta teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pricing. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabil Muzaffar dengan NPM 0221211128. Saya Salsa Silvia dengan NPM 0221211102. Saya Syaira Nadila dengan NPM 022 Saya Silva Duyanti dengan nomor NPM 0221211127. Baik, mari kita mulai presentasi. Oke, apa sih? Pricing atau harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam dunia pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Harga juga merupakan salah satu elemen dalam dunia pemasaran yang fleksibel. Dalam arti, harga dapat dirubah dalam waktu relatif singkat sesuai dengan kondisi pasar pada umumnya. Next. Yang pertama, ada penetapan harga jual produk. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Proses penetapan harga yang dilakukan oleh manajer mencakup beberapa tahap, yaitu dengan menentukan tujuan penetapan harga, yang kedua memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya, yang ketiga mengantisipasi reaksi dalam persaingan, yang keempat menentukan pangsa pasar yang dapat diharapkan, yang kelima memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran, yang keenam mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan, yang ketujuh memilih metode perhitungan harga, yang kedelapan menetapkan tingkat harga, dan yang terakhir menyesuaikan struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di masing-masing segmen. Next. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehan, melainkan berdasarkan pertimbangan yang bersifat ekonomis dan ekonomis. Tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan ekonomis, yang pertama itu ada memaksimalkan laba. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Yang kedua ada meraih pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Yang ketiga, return on investment atau ROI atau pengembalian modal usaha. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Yang keempat ada mempertahankan pangsa pasar. Penetapan harga yang tepat dan sesuai dengan kualitas produk akan mempertahankan pangsa pasar perusahaan. Selanjutnya ada tujuan stabilisasi harga. Untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Lalu ada yang terakhir ada menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Terus dalam menentukan harga, setiap usaha mungkin memiliki strategi yang berbeda-beda. Namun setiap strategi yang mereka jalankan masih memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut memiliki empat orientasi. Yang pertama ada tujuan berorientasi pada laba, yang kedua ada tujuan berorientasi pada volume, yang ketiga tujuan berorientasi pada citra atau image, yang terakhir tujuan berorientasi pada stabilitas harga. Next. Metode penetapan harga. Setelah perusahaan menentukan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka langkah atau tahapan selanjutnya adalah menentukan metode penetapan harga. Secara umum, metode penetapan harga terdiri dari 4 macam pendekatan. Yang pertama itu ada berorientasi pada biaya, yang kedua ada berorientasi pada persaingan, yang ketiga ada berorientasi pada permintaan, dan yang terakhir ada berorientasi pada pelanggan.
Next. Yang pertama, metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya. Itu ada 3 penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga markup atau cost plus. Metode ini adalah metode penetapan harga yang dipandang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Markup merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Markup tersebut ditetapkan dengan maksud untuk menutup biaya overhead atau biaya tidak langsung dan laba rugi perusahaan. Yang kedua ada penetapan harga rate of return atau target return. Kebijakan penetapan harga untuk mencapai tingkat pengembalian investasi atau rate of return on investment merupakan kebijakan yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang terakhir ada penetapan harga break-even. Dalam break-even pricing kita dapat mengetahui tentang bagaimana satuan-satuan produk itu dijual pada harga tertentu untuk mengembalikan dana yang tertanam dalam produk tersebut. Masalah yang mungkin dianggap paling serius dalam penetapan harga break-even ini adalah masalah kurangnya permintaan. Next. Yang kedua itu metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan ini itu dianggap umum dalam industri di mana terdapat kesulitan dalam menentukan biaya per unit secara akurat. Lalu yang ketiga ada metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Yang bertujuan untuk maksimasi laba, yang kedua maksimasi pendapatan, dan yang terakhir maksimasi volume unit. Yang terakhir ada metode penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan. Penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan dimaksudkan untuk menangkap nilai yang dirasakan atau perceived value oleh pelanggan. Next. Lalu ada metode penentuan harga jual produk. Itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode maksimalisasi laba, yang kedua metode penetapan harga berdasarkan biaya, dan yang terakhir metode penetapan biaya dan harga target. Yang pertama ada metode maksimalisasi laba. Secara umum, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk menghasilkan laba maksimal dalam jangka panjang. Laba usaha per unit produk yang besar namun tidak diimbangi dengan volume penjualan produk yang optimal, jelas hanya akan menghasilkan laba usaha total yang tidak optimal. Sebaliknya, jika laba usaha per unit produk yang kecil tetapi diimbangi dengan penjualan produk dalam volume yang besar, mungkin juga tidak akan menghasilkan laba usaha total seperti yang diharapkan. Kombinasi antara harga jual dan volume penjualan yang paling menguntungkan harus dipilih untuk melihat dampak optimalnya terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Seperti pada contoh soal, PT Koinmas membuat barang dengan kapasitas 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk seluruh produk sebesar 300 juta rupiah dan biaya variabelnya diperkirakan sebesar 7.000 rupiah per unit. Manajemen sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut. Kemudian, bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual seperti pada tampilan yang ada di samping ini. Kemudian, dari data tersebut, buatlah tabel alternatif harga dan volume penjualannya. Kemudian, tentukan harga jual yang tepat agar PT Koinmas memperoleh laba. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu seperti pada berikut. Ada harga jual, volume, nilai penjualan, total variabel, biaya tetap, dan kemudian laba rugi. Untuk harga jual dan volume unit tinggal dimasukkan saja seperti pada di soal sebelumnya. Kemudian untuk mencari nilai penjualan itu didapat dari harga jual dikalikan dengan volume unit yang akan dijual. Dapatlah hasil sekian. Setelah sudah didapat hasilnya, menentukan total biaya variabelnya. Biaya variabelnya sendiri sudah diketahui di soal, yakni sebesar 7.000 per unit. Maka 7.000 itu dikalikan dengan volume unit yang dijual. Seperti contohnya 7.000 dikalikan dengan 20.000, maka didapatlah hasil 140 juta. Kemudian biaya tetap. Adapun biaya tetap telah diketahui di soal sebesar 300 juta rupiah. Maka biaya tetapnya semua dimasukkan sebesar 300 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah menentukan laba rugi. Didapat dari nilai penjualan dikurangi total biaya variabel dan juga dikurangi dengan biaya tetap.
Sehingga didapatkan hasil ada yang laba dan ada juga yang rugi. Harga jual yang optimal dapat mengakibatkan perolehan laba yang maksimal. Di sini diketahui laba yang maksimal itu ada di penjualan sebesar harga jual 14.000 dengan unit yang dijual adalah 80.000. Dia mendapatkan laba usaha sebesar 260 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada metode penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini menetapkan harga dengan menetapkan terlebih dahulu tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan. Tingkat pengembalian modal tersebut juga merupakan tingkat laba minimal yang harus diperoleh perusahaan. Beberapa ahli menyebutnya sebagai markup. Dengan demikian, metode ini dapat disebut sebagai metode penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Untuk contoh soal sendiri seperti pada berikut, PT Prima Niaga adalah produsen pemanas air listrik. Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebesar 500 juta rupiah dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Kemudian volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah 50.000 unit produk, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk ini telah sebesar 320 juta. Dari soal tersebut ditanyakan berapakah harga jual per unit pemanas air listrik berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modalnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Harga sama dengan total biaya ditambah dalam kurung tingkat pengembalian atas modal dikalikan modal tutup kurung per volume penjualan. Untuk menjawab soal ini pun juga terdapat dua cara. Untuk cara yang pertama, menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan. Jadi tinggal dimasukkan saja, total biaya tadi sudah diketahui 320 juta, kemudian tingkat pengembalian atas modalnya 20% dikalikan dengan modalnya tadi sebesar 500 juta, per dibagi volume penjualan yakni sebesar 50.000 unit. Sehingga dapatlah hasilnya 8.400. Jadi harga jual produk berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah sebesar 8.400 per unit produk. Kemudian untuk cara yang selanjutnya, dengan menggunakan markup dihitung dari biaya yang dikeluarkan. Sama saja rumusnya, cuman modalnya itu nanti diganti dengan total biaya. Jadi dimasukkan lagi dengan cara yang sama, 320 juta ditambah 20%, kemudian bukan dikalikan 500 juta, melainkan dikalikan dengan total biaya yang keluar, 320 juta per 50.000 unit, sehingga dapatlah hasil sebesar 7.680 per unit produk. Lalu selanjutnya ada metode penetapan biaya dan harga target. Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditarget karena harga juga perlu ditarget. Harga tersebut adalah harga yang bersedia dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah produk elektronik akan dijual seharga 2 juta rupiah. Nah, jika perusahaan menginginkan laba 15%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Yaitu laba yang diinginkan senilai 2 juta rupiah dikali 15%, dan hasilnya 300.000 rupiah. Biaya targetnya yaitu 2 juta rupiah dikurang laba yang diinginkan yaitu 300.000 rupiah, jadi hasilnya 1.700.000 rupiah. Jadi biaya produksi dan biaya penjualan produk tersebut tidak boleh melebihi 1.700.000 rupiah. Next. Selanjutnya ada penetapan harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan atau transfer suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini dapat digambarkan adanya transaksi jual beli antar divisi secara internal dalam perusahaan. Harga transfer yang terjadi antar divisi harus mencapai beberapa tujuan, antara lain yang pertama, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing divisi untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita atau meningkatkan laba divisi, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan.
Terus yang ketiga ada membantu pengukuran kinerja ekonomi dari divisi individual. Dan yang terakhir, keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Next. Lalu ada metode penentuan harga berdasarkan transfer. Metode penentuan harga transfer terdiri dari 3, yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar, yang kedua harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga harga transfer berdasarkan negosiasi. Harga transfer berdasarkan harga pasar yaitu harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi, unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual, ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Next. Di sini ada contoh soal, yaitu PT Lezatku memiliki bisnis utama restoran siap saji. Di samping itu juga sebagai produsen makanan kecil dan minuman dengan kualitas prima. Salah satu divisi yang dimiliki dan sudah beroperasi adalah Lazizi yang menjual makanan siap saji. Selain menjual makanan, Lazizi juga menjual aneka minuman ringan. Salah satu jenis minuman yang dijual adalah sari kedelai. Nah, dalam kegiatan bisnisnya, PT Lezatku baru saja membeli divisi usaha baru, yaitu Segara, yang menghasilkan sari kedelai merek Soyaku. Dalam perjalanannya, manajer divisi Segara telah melobi manajer divisi Lazizi untuk penjualan di restoran siap saji Lazizi. Manajer divisi Lazizi sepakat bahwa kualitas sari kedelai Soyaku sebanding dengan kualitas minuman sari kedelai yang biasa mereka jual. Persoalannya adalah masalah harga. Nah, berikut ini adalah informasi tentang produk dan biaya untuk kedua divisi tersebut periode bulan April pada tahun 2016. Divisi Segara, kapasitas produksi Soyaku per bulan yaitu 10.000 botol, biaya produksi variabel liter Soyaku adalah Rp1.600. Total biaya tetap per bulan yaitu Rp14 juta. Harga jual Soyaku yang sudah beredar di pasar yaitu Rp4.000 per botol. Sedangkan divisi Lazizi, harga pokok yang dipatok untuk minuman jenis susu kedelai yaitu Rp3.600 per botol. Penjualan normal sari kedelai per bulan yaitu 2.000 botol. Nah, berdasarkan data di atas, berapa harga transfer yang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua divisi tersebut jika digunakan market-based transfer pricing. Next. Penyelesaiannya, selama ini, Segara telah menjual sari kedelai dengan harga pasar Rp4.000 per botol. Sebenarnya, tanpa membeli dari Segara, Lazizi dapat membeli sari kedelai dari pemasok luar dengan harga Rp3.600 per botol. Namun, kenapa Lazizi bersedia membeli sari kedelai tersebut dari Segara? Padahal harga dari pemasok lebih rendah dibanding dengan harga jual Segara. Dalam beberapa skema penetapan harga, transfer pricing akan diturunkan sampai Rp3.600 dan Lazizi akan diarahkan untuk membeli dari Segara sepanjang Segara bersedia menjual. Berikut adalah rumusan harga transfer dari perspektif penjual dan pembeli. Dari perspektif penjual, yaitu harga transfer lebih besar sama dengan biaya variabel per unit ditambah margin kontribusi hilangnya penjualan per jumlah unit yang ditransfer. Lalu dari perspektif pembeli, harga transfer lebih kecil atau sama dengan biaya yang dibayarkan kepada pemasok luar. Next. Berdasarkan soal Lazizi dan Segara, maka divisi Segara sebagai penjual akan tertarik pada dua kondisi sebagai berikut. Kondisi pertama yaitu ketika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur. Jika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur, maka tidak akan ada kehilangan penjualan reguler. Berikut contoh perhitungan dari soal Lazizi dan Segara. Harga transfer penjual lebih besar dari atau sama dengan 0 per 2.000 botol ditambah 1.600, maka harga transfer penjualnya yaitu Rp1.600. Dari sisi divisi pembeli, dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga Rp3.600.
Oleh karena itu, divisi pembeli tidak akan bersedia membayar lebih dari 3.600 per botol. Mengombinasikan persyaratan-persyaratan divisi, penjual maupun divisi pembeli, jangkauan harga-harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah harga transfer lebih besar dari atau sama dengan 1.600, tapi lebih kecil dari atau sama dengan 3.600. Next. Yang kedua, yaitu penjual tidak memiliki kapasitas menganggur. Jika divisi Segara menjual ke konsumen luar sebanyak 9.000 botol, dan pihak divisi pembeli atau Lazizi masih membutuhkan sari kedelai sebanyak 2.000 botol, maka untuk memenuhi kebutuhan divisi Lazizi, divisi Segara harus kehilangan 1.000 botol sari kedelai yang dijual pada konsumen luar. Sehingga dapat dihitung margin kontribusi untuk kehilangan penjualan reguler Segara adalah sebagai berikut. Margin kontribusi Rp4.000 dikurangi dengan Rp1.600 dikalikan dengan 1.000 botol, sama dengan 2.400.000. Sehingga harga transfer dari perspektif penjual atau divisi Segara yaitu sebesar harga transfer penjual lebih besar dari atau sama dengan Rp1.600 ditambah dengan 2.400.000 dibagikan dengan 2.000 botol. Maka harga transfer penjualnya yaitu 2.800. Dari sisi divisi pembeli, dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga 3.600. Mengkombinasikan persyaratan-persyaratan divisi penjual maupun divisi pembeli, jangkauan harga-harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah harga transfer lebih besar dari atau sama dengan 2.800, tapi lebih kecil dari atau sama dengan 3.600. Next. Harga transfer berdasarkan biaya. Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penetapan harga transfer metode ini relatif mudah diterapkan. Umumnya, perusahaan menetapkan harga transfer atas biaya berdasarkan biaya variabel atau biaya tetap dalam bentuk biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel yang tetap atau variable cost plus fixed fee. Next. Contohnya, PT Anugrah, sebuah perusahaan yang memiliki divisi furnitur dan divisi matras. Divisi furnitur membutuhkan matras sebagai pelengkap produk tempat tidur. Adapun biaya pembuatan matras di divisi matras biasanya adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung Rp450.000, tenaga kerja langsungnya Rp150.000, biaya overhead variabelnya Rp90.000, biaya overhead tetap Rp150.000, maka total Rp840.000. Next. Jika divisi furnitur dan divisi matras sepakat menggunakan cost-based pricing, maka harga matras dari divisi matras yaitu Rp840.000. Tetapi harga ini tidak menguntungkan bagi divisi matras karena tidak mendapat laba. Bisa jadi divisi matras meminta laba sebesar 10% dari total biaya. Jika hal ini disetujui, maka dari total biaya harga transfer matras dari divisi matras ke divisi furnitur akan sebesar Rp840.000 ditambah dengan Rp840.000 dikalikan dengan 10% dari laba yang diinginkan. Maka hasilnya yaitu Rp924.000. Next. Harga transfer berdasarkan negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Next. Contoh soalnya yaitu PT Anugrah yang memproduksi matras pada metode sebelumnya, misalnya harga matras di pasar adalah Rp1.500.000. Sementara biaya produknya yaitu Rp840.000. Jika menjual ke pasar bebas, perusahaan memberi Rp150.000
sebagai komisi penjualan dan komisi ini tidak diperlukan jika produk matras dibeli oleh divisi furniture. Saat menetapkan harga transfer, maka akan dilakukan negosiasi yaitu berapa harga minimal dan harga maksimalnya. Harga transfer minimal sebaiknya adalah harga ditentukan sedemikian rupa agar pihak penjual tidak dirugikan terutama jika dibandingkan dengan harga jual di luar. Oleh karena itu, harga minimal pada contoh PT Anugrah yaitu Rp1.500.000 yang didapatkan dari harga matras dikurangi dengan Rp150.000 yaitu komisi penjualannya, maka harga minimalnya didapatkan yaitu Rp1.350.000. Sementara itu harga maksimalnya sebesar Rp1.500.000. Dengan demikian, harga transfer negosiasinya yaitu harga transfer lebih besar dari atau sama dengan Rp1.350.000, tapi lebih kecil dari atau sama dengan Rp1.500.000. Next. Dari materi yang telah dipaparkan tadi dan contoh soal yang telah diberikan tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa penetapan harga merupakan faktor krusial bagi perusahaan, karena harga adalah kunci pendapatan. Dalam penetapan harga, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain biaya produksi, harga pesaing, kemampuan pasar, bahkan kondisi ekonomi. Faktor yang paling bisa dikendalikan oleh perusahaan adalah biaya. Karena itu, informasi perhitungan harga dari akuntansi biaya harus akurat dan efisien, agar memiliki dasar yang rasional dalam penetapan harga. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.